2 penyebab kepala daerah dan pejabat lainnya serta DPR melakukan korupsi. Pertama, mahalnya ongkos politik dan jabatan. Penyebab kepala daerah dan pejabat lainnya serta anggota DPR korupsi adalah mahalnya ongkos politik dan jabatan, sebab tidak ada yang gratis kecuali masuk Karang Taruna. Misalkan seorang calon kepala daerah harus menghabiskan dana kampanye antara 50 sampai 150 miliar rupiah. Apakah uang itu hanya uang pribadi yang cuma-cuma yang tidak berarti baginya? Atau dana kampanye itu sebagian bantuan berupa hutang politik dari sebagian tim pemenangan yang harus dibayar setelah terpilih? Lalu bagaimana caranya untuk membayar dana kampanyenya itu? Apakah gajinya sebagai kepala daerah mencukupi untuk mengembalikan dan kampanye sebagai hutang politik? Lalu berapa per tahun gaji seorang kepala daerah? Kalau misalkan gaji per tahun seorang kepala daerah adalah sebesar 6 miliar rupiah dikalikan 5 tahun atau satu periode sebesar 30 miliar rupiah. Atau gaji per tahun sebesar 10 miliar dikalikan 5 tahun atau satu periode hasilnya sebesar 50 miliar. Sementara dana kampanye menghabiskan 150 miliar rupiah. Tetapi anehnya bisa mencalonkan lagi untuk kedua kalinya atau untuk periode kedua. Apakah dana kampanye belum kembali atau mencari tambahan? Kedua, penyebab kedua adalah sebagian masyarakat pemilih. Penyebab kedua adalah sebagian masyarakat pemilih karena uang. Sebab kebanyakan masyarakat memilih calon kepala daerah atau calon anggota dewan karena uang. Sehingga ada istilah, ada uang ada suara, tidak ada uang tidak ada suara. Dan dikenal pula istilah serangan fajar beberapa jam menjelang pencoblosan. Pertanyaannya adalah, adakah cara atau metode lain bagaimana seorang kepala daerah dapat mengembalikan dana kampanye sebagai ongkos politik? Dari fakta persidangan saat puluhan kepala daerah khususnya di Jawa Timur yang terjerat korupsi adalah: pertama, fee proyek antara 10-20%. Kedua, jual beli jabatan. Ketiga, jual perizinan kepada pengusaha. Keempat, potongan-potongan lain. Misalkan APBD per tahun salah satu kabupaten atau kota adalah 3 triliun rupiah, dibagi 2, yaitu 50% untuk gaji pegawai dan 50% untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Pertama, misalkan fee 10% dari 1 triliun saja, berarti 100 miliar rupiah dikalikan 5 tahun atau satu periode, hasilnya sebesar 500 miliar rupiah. Kedua, jual beli jabatan atau pengangkatan kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi. Misalkan satu kabupaten atau kota ada 27 kepala dinas, dan ongkos jabatan seorang kepala dinas antara 200 sampai 400 juta rupiah dikalikan 27 kepala dinas. Hasilnya berapa? Lalu kepala bidang di salah satu dinas ada 3 orang dikalikan 27 dinas dengan ongkos jabatan antara 50 sampai 80 juta. Hasilnya sudah berapa? Kemudian kepala seksi ada 4 orang di salah satu dinas dikalikan 27 dinas dengan ongkos jabatan antara 20 sampai 25 juta. Hasilnya berapa? Nah, apakah dana kampanye bisa kembali dan juga bisa untung? Stop! Jangan lagi memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPR karena uang bila ingin kasus korupsi berkurang di negeri ini. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami.